misalnya informasi ataupun teknologi biasanya biru gitu. Nah, itu sangat mempengaruhi warna, itu sangat mempengaruhi arti dari desain yang kita buat. Terus juga yang kedua, warna itu ngebantu dalam hierarki visual dan navigasi. Maksudnya apa? Jadi kalau dilihat ya di sini, nah ini nih, dari sini aja udah bisa kita lihat misalnya contoh dari warna itu membantu hierarki visual dan navigasi ya. Misalnya untuk button ini secara default, secara awal, tampilan awal dia outline-nya warna putih dan teksnya warna putih ya. Nah, ketika kita hover atau ketika kursor kita arahkan ke buttonnya itu warnanya berubah. Nah, itu salah satu contoh dari hierarkinya. Atau ada lagi, misal dari sini ada komponen. Nah, ini warna itu sangat mempengaruhi untuk membantu kita ketika ngebuat button. Di sini buttonnya ada yang berwarna untuk secara awal, terus untuk outline biasanya itu outline ini biasanya secondary buttonnya. Terus ada yang warnanya beda, warna merah ini biasanya untuk yang lockout gitu. Terus entah warnanya nanti lebih gelap dari ini ataupun lebih terang dari ini. Biasanya itu untuk warna di ketika buttonnya diklik ataupun di hover. Gitu. Jadi sangat membantu benar untuk bantu sekali untuk apa interaksinya ke pengguna, ngasih tahu bahwa ini nih udah diklik gitu ataupun ini kita sedang berada di patch sekian, patch A gitu misalnya. Karena warna buttonnya berbeda. Biasanya juga di navigasi itu misalnya di sini ya, misalnya di navigasi. Nah ini bagus nih, siapa nih yang buat? Nah misalnya di navigasi nih ya, misalnya di about, kalau warnanya berubah, warnanya misalnya jadi warna biru atau warna oranye lagi nih ya, warna orange, jadinya kelihatan tuh, ngebantu banget warna ini ngebantu banget ngasih tahu kalau patch yang lagi aktif itu patch about, kita lagi di patch about karena warnanya beda sendiri gitu. Itu maksudnya ngebantu dalam hierarki visual dan navigasi. Lalu prinsip dasarnya itu ada primer, sekunder, tersier, dan itu tuh untuk ngambil warna premier, sekunder, tersier itu diambil dari roda warna atau color wheel ya. Dari analogus, komplement ataupun monokromatik gitu. Nah, warna primer, sekunder itu biasanya yang temporan ya. Oh di sini aja langsung bikin baru. Nah misalnya kita ada 3 warna untuk premier, sekunder, sama tersier tadi ya. Misalnya logo, misalnya anggaplah ini logo PPLK ya, anggaplah logo PPLK. Yang pasti untuk basicnya kita harus nyediain 2 lagi. Basicnya 2 lagi. Itu warna putih. Kita perlu nyediain warna putih, dan warna putih kalau bisa nggak usah putih-putih banget. Putih dan warna hitam, itu warna basicnya. Terus yang kedua, yang ketiga warna premier. Warna primer itu dibagi jadi 3, warna primer, warna sekunder, sama warna tersier kan ya. Nah warna premier ini biasanya warna yang paling banyak bakal kita terapin di desain kita. Selain dari warna putih sama warna hitam yang udah pasti bakal jadi kebanyakan untuk ini ya, untuk backgroundnya pasti bakal kebanyakan putih ataupun hitam gitu. Nah misalnya premier kita terapin warna, ngambil warna nih, mau ngambil warna bisa ngambil sini ya teman-teman ya, bisa diklik filenya ini, terus muncul ini, terus di sebelah dari untuk geser warna ini ada icon buat ngambil warna itu, dan bisa klik terus ngambil warna dari objek lain. Misalnya ngambil warna merah nih, nah itu kan ngambil tuh warna merah. Nah ini jadi warna primernya. Nah warna primer ini yang bakal banyak kita terapin di desainnya.
Kayak misalnya mungkin tadi kalau contoh dari wireframe ini warna primernya berarti biru ya, karena yang paling banyak diterapkan warna biru. Nah, warna yang biru yang lebih muda ini itu jadi warna sekunderinya, karena dia tetap ada di desain, cuman nggak sebanyak dipakai nggak sebanyak dipakainya itu nggak kayak sebanyak primer gitu, warna primer tetap dipakai di desain, cuman lebih sedikit penggunaannya. Nah, itu masuk ke sekunder. Warna tersiernya sebetulnya jarang dipakai ya, kecuali memang desain dari teman-teman banyak warnanya gitu, cuman emang kebanyakan primer atau sekunder aja sih, jadi 2 warna. Dan bisa juga untuk premier sekunder tersier nih, premiernya warna dasarnya, sekunder ini sama warna merah cuman lebih muda biasanya gitu kan. Terus tersier mungkin nonton bikin warna sama cuman ini lebih gelapnya gitu. Itu untuk warna primer, sekunder, dan tersier. Lalu untuk pemilihan warna nih, color wheel ya, untuk analogus dan komplementer dan monokromatik. Ini kalau misalnya warnanya kayak gini, dia masih satu warna tapi cuman beda di kontras, itu termasuk warna monokromatik. Sementara kalau misalnya color wheel nah ini kalau misalnya di komplementer itu misalnya warna yang berseberangan dari color wheel ini. Tapi sebetulnya memang kalau dari gue sendiri sebenarnya jarang sih kalau misalnya pakai color wheel gini. Kebanyakan tuh nyesuaiin warna itu dari sesuai sama eventnya ataupun acaranya ataupun logo organisasinya gitu. Jadi kebanyakan bukan bikin warna sendiri. Jadi, walaupun ya kadang-kadang kalau misalnya memang belum ada logonya ataupun memang kita bikin suatu website inovasi baru gitu kan, ya ini pewarnaan ini bisa dicontoh. Cuman ini bukan satu-satunya cara buat milih warna, itu cuman yang disaranin aja. Jadi milih warna itu kalau misalnya analogus nih dia warna yang saling berdekatan dari color wheel ini. Jadi misalnya ini yellow, kuning, hijau sama hijau yang gelap nih. Nah ini analogus. Monokromatik itu satu warna cuman beda kontras. Komplementari itu dia yang berseberangan. Misalnya hijau sama orange ini, yang satu lurus ya, vertikalnya. Lalu lanjut. Nah ini untuk tips memilih warna ya. Yang pasti konsisten warnanya. Misalnya kalau kita udah bikin di wireframe ini warna birunya nih, gini nih warnanya hexnya, pastiin buat pakai warnanya birunya ini terus. Jangan di bawah sini udah warna birunya ini terus tiba-tiba di bawah ada warna biru lain, kecuali memang warna birunya untuk yang ini ya, yang dia warna sekunderinya gitu. Cuman kalau misalnya tiba-tiba ada warna baru, nah jangan sampai ada warna baru yang jangan sampai ada warna biru yang lain gitu. Ini gray ini ya, jangan sampai ada warna biru yang lain. Cool gray. Nah, berarti birunya beda gitu kan. Nah, sebisa mungkin warna birunya sama yang di atas, nggak bisa berubah. Nah, sebisa mungkin warnanya konsisten. Jadi kita nyiapin warna, memang perlu banget harus nyiapin warna yang bakal kita pakai ketika ngebuat desain. Nanti di sini konteksnya PPLK ya. Disiapin warnanya apa-apa aja, paletnya yang bakal kita pakai supaya konsisten. Yang dipakai itu warnanya itu. Gitu. Terus
Ini kita pertimbangin psikologi warnanya ya. Itu untuk tambahan aja. Terus juga kontrasnya yang pasti. Kontras ini ketika ini ya, nih misalnya backgroundnya biru, terus teksnya kita ganti jadi warna merah nih, kan nggak kebaca ya. Nah itu perlu diperhatiin juga terkait kontrasnya, keseimbangan warnanya supaya keterbacaannya. Kalau misalnya gelap sama gelap kan nggak terbaca tuh teksnya. Nah itu perlu diperhatikan juga untuk kontrasnya, jadi warna terang ketemu warna gelap. Ini alat bantu buat pemilihan warna. Figma Color Styles, kita nyimpen palet warna nanti. Terus ada plugin juga, di Figma juga ada plugin buat bikin color palette. Color palette-nya untuk yang monokromatik sih. Dan ini eksternal ya. Ada website material design color. Nah, untuk bikin tadi ini ada plugin dulu ya. Plugin buat bikin color itu namanya Tint and Shades. Tint and Shades ini ya, Tint and Shades. Details. Nggak muncul gambarnya, nggak keluar. Udah, disimpan. Udah. Kita tetapin dulu warnanya, warna dasarnya apa. Misalnya di sini warna biru ini aja ya, ambil warna biru ini. Terus klik kanan, plugin, tint and shade, create from selected rectangle. Nah, bakal otomatis dibuatin tuh. Jadi color palette-nya dari kontras yang paling terang sampai yang paling gelap sesuai sama base warnanya ini. Ini warna ini jadi warna yang tengah ini, jadi warna dasarnya. Ini buat bikin color palette-nya. Nah terus kan kita bakal ribet ya kalau misalnya bikin palette, terus kita perlu nyari warnanya lagi. Ini kan kalau ketemu gampang ya, kalau lagi masih sedikit warnanya ketemunya mudah gitu. Cuman ada cara yang lebih praktis lagi, yaitu kita simpen warnanya jadi ke dalam library. Caranya kita pilih warnanya, siapa yang ada warna. Ini kan warnanya nih, warna biru ini. Terus klik di sebelah tanda plus. Ini styles and variables. Libraries kita masih kosong karena belum ada warna yang disimpan. Klik tanda tambah new style. Nah, kasih nama misalnya warna primernya, warna blue primary. Udah. Terus warnanya apa yang tadi, terus kita create variable. Nah itu udah nambah tuh. Tuh kita nambahin ke library, nambahin stylenya. Jadi ketika kita nanti ngebuat baru nih, objek baru, bentar, kita ngebuat objek baru, kita nggak perlu lagi nyari-nyari yang di sini. Kita buka library-nya karena udah disimpan. Nah gitu ya color palette-nya. Jadi nantinya untuk nyimpan color palette itu di sini. Misalnya mau bikin lagi, tambah lagi gitu. Warna blue secondary-nya. Belum dia itu warnanya tadi. Gimana tuh? Ini gue ngeditnya lupa gue.
Ya itu nantilah kita bahas. Nah terus untuk material design ini bisa diambil dari website, ada namanya material design color ya. Material design color ini dia nyediain juga untuk color ya. Nah ini color theme creation. Basicnya ada primary varian. Jadi ini primary ini biasanya warna dasar. Terus ini primary varian ini ketika dia tuh ada aksi, ketika diklik, misalnya button tuh ketika diklik warnanya bakal beda. Sama juga untuk secondary. Terus ini untuk warna background. Biasanya tema dark ya, ini tema dark gitu. Nah, gini, terus scroll lagi di bawah. Nah, ini bisa ngebuat juga color palette dari sini. Tinggal diubah aja tuh warna-warnanya. Mau bikin color palette warna apa. Nah, cuman emang lebih praktis yang tadi ya. Bikin lebih praktis, bikinnya pakai thin and shade ini tadi. Sebentar ya. Oke. Nah, sekarang color tadi udah, ini kan kaitannya masih ada kaitan juga sih sama color tadi nanti. Terkait UI kit ini ya. UI kit ini jadi kumpulan dari komponen dan kumpulan dari varian itu jadi UI kit. Jadi UI kit ini nanti bakal ada contohnya kayak yang di sini ya. Ini salah satu contoh UI kit juga sebenarnya. Ini contoh UI kit. Jadi semua komponen yang bakal kita pakai di desain itu kita kumpulin jadi satu dalam satu varian. Ketika variannya sama, misalnya button ini satu varian nih. Cuma nanti diubah aja variabelnya. Nah itu kumpulan dari komponen-komponen itu jadi UI kit yang bakal kita pakai buat desain kita. Ketika ngebuat desain nantinya. Nah, kita bahas dulu apa sih UI kit itu ya. Jadi yang udah gue ngomongin tadi juga. Jadi UI kit itu koleksi dari komponen-komponen dan gaya UI. Jadi terkait komponen, warna itu dikumpulin jadi satu di dalam satu UI kit. Jadi ketika kita misalnya butuh button nih, oke buka UI kit aja. Dan juga mastiin konsisten. Jadi semua yang digunain di desain itu udah sama semua gitu dengan desain dengan komponen yang lain. Misalnya untuk button yang besar itu tingginya 60 misalnya. Berarti semua button yang ukurannya besar itu 60. Jadi konsisten dan juga efisien. Yang pasti. Misalnya kayak tadi kan ini udah ada contoh ya, contoh komponen nih. Itu bisa dipakai tuh komponennya di layer. Ini kan di pojok kiri, di sebelah kiri ini ada layer ya. Di sebelahnya ada asset. Itu bisa diklik. Terus dicari itu tadi di page apa tuh? Example komponen. Terus ke komponen ini ya, example komponen. Terus di sini ada button. Atau teman-teman bisa search aja sih button gitu. Dan ini komponen yang udah dibuat di lokal sini. Sini ini gue manggil button dari komponen ini. Kan ada beragam ya. Ada yang buttonnya lebih kecil, ada yang cuman outline, ada yang warnanya merah, gitu. Nah, ini dengan adanya komponen itu lebih mudah gitu. Tinggal kita rubah dari variabelnya aja, propertiesnya. Stylenya mau style yang fillet ini dia ada warna atau outline, atau dia disable,
gitu. Nah ini setelah buatnya ya kalau misalnya masih yang dasar sebenarnya masih mudah buatnya. Kita bikin komponen terus nanti jadi varian, nanti bakal dibahas. Cuman ini kalau untuk yang contoh ini lebih kompleks dia karena ada booleannya, nerapin teks atau enggak gitu, lebih kompleks lagi. Terus teksnya ini mau diganti apa, misalnya daftar gitu ya, ganti jadi daftar bisa gitu. Jadi tinggal klik aset, ketika teman-teman udah bikin komponen, klik aset, terus cari komponen yang udah dibuat tadi apa namanya, terus udah tinggal dipakai dan dirubah-rubah propertiesnya. Klik lagi ke sini. Nah, apa sih manfaatnya ketika kita bikin UI kit? Kenapa nggak udah langsung aja gitu? Yang penting ukurannya sama, nggak usah bikin-bikin komponen. Yang penting kita samain aja ukurannya gitu. Misalnya begini kan tadi apa? Nih, tadi ini kan nggak pakai komponen ya. Yang penting kan buttonnya sama gitu, nggak perlu komponen. Kenapa perlu adanya UI kit gitu? Yang pasti konsisten. Ya memang benar bisa konsisten kalau misalnya yang penting kita samain aja warnanya. Cuman bakal lebih efisien, kita nggak perlu buat beberapa kali lagi, cukup buat sekali dan bakal dipakai berkali-kali dengan isinya yang berubah itu doang. Nah, yang pasti konsistensi, ukurannya udah di fix, terus juga efisien, ngehemat waktu, kita nggak perlu bikin-bikin lagi kayak tadi, jadi cukup pakai komponen yang udah dibuat di awal. Dan juga yang ketiga skalabilitas ya. Yang pasti kita ketika ngerubah konsep dari komponen, maka semua button yang pakai komponen itu ikut berubah gitu. Jadi kita nggak perlu merubah satu-satu ketika terjadi perubahan kan kalau kita pakai UI kit komponen. Lalu gimana sih cara kita ngebuat komponen di Figma? Kan tadi cara make ya. Mungkin contohnya nanti bakal ngebikin tombol, bikin tombol. Terus nanti kita bakal pakai komponennya buat efisiensi waktu, dan juga bikin varian komponen ya. Varian komponen dari normal, hover, lalu juga ketika diklik. Dan juga ngatur varian dalam satu komponen untuk kemudahan aksesnya. Jadi kita mau pakai komponennya. Oke, misalnya di sini ada button ya. Mungkin buttonnya belum komponen nih. Di praktis saja. Di sini kita bikin komponen. Biasanya ini dirubah jadi frame dulu, klik kanan, dirubah ke frame untuk auto layout ya. Kalau misalnya mau pakai auto layout, kalau enggak, ya nggak apa-apa gini aja. Terus bisa di group. Untuk stroke-nya dihapus. Ini untuk primary dulu ya. Primary kita bikin warnanya warna apa ya? Orange saja. Teksnya putih. Teksnya putih. Ininya 8 border radius. Nah, gini. Ini belum jadi komponen ya. Nah, ketika teman-teman mau jadi komponen, di atas ini ada create komponen nih di atas. Create komponen. Nah, udah jadi komponen tuh. Bentar. Kita duplikat dulu aja. Jadiin komponen yang kedua ini ya. Klik aja create komponen ataupun klik kanan create komponen, ataupun ini ada lagi nih shortcutnya Ctrl Alt K buat bikin komponen. Nah, ini jadi komponen. Nah, ini udah bisa dipakai teman-teman. Makanya kalau dari aset bisa nggak? Pakai cara yang ini dulu lah. Kita copy aja komponennya, paste. Nah, ini jadi anak
childnya dari komponen ini ya. Jadi ketika ini kita rubah, maka childnya bakal ikut berubah warnanya. Gitu. Karena dia masih satu komponen. Kecuali yang ininya dirubah ya. Yang parentnya nggak bakal berubah. Ini kan turunan dari ini. Kalau turunan yang dirubah, yang induknya nggak bakal berubah. Gitu. Itu untuk pakai komponen. Lalu jika kita menambahin varian, itu cukup klik yang di atas ini, add varian. Terus tadi kita mau bikin apa aja? Normal, hover, dan klik ya. Di sini kan ada dua, normal, hover, kita tambah satu lagi, di bawah ini ada tanda plus. Di bawah dari varian ini ada plus. Ini untuk nama grupnya dirubah dulu aja. Apa ya? Button sore ini biar gampang namanya. Tinggal kita rubah aja untuk yang apa tadi, normal ya. Ini normal, kita standar aja normal. Ini hover, dan ini ketika diklik. Diganti aja untuk warnanya. Untuk yang hover warnanya lebih gelap. Untuk ketika diklik nggak usah ada warna deh. Jadi diklik nggak usah ada warna ya. Outline aja. Ditebelin ini untuk ngebelin outline-nya di bawah 100% ini ada buat ngebelin outline. Teksnya diganti warna hitam aja. Nah, ini udah jadi satu varian. Tinggal dicoba. Lokal komponen. Di practice ini udah ada komponen baru tuh ya. Ini komponen yang dibuat barusan. Ini patch yang ada di sini. Nah, di patch practice sudah ada button baru, button sore ini.